Kalau stroke itu insya Allah biasanya amarah yang disimpan. Jadi amarah, gregetan, tapi disimpan. Itu terus-menerus dilakukan. Tahu, tidak tahu, sadar, tidak sadar itu pasti terjadi pada manusia yang memang belum bisa memahami bahwa kehidupan ini ujian. Jadi kalau memang nggak cocok, marah. Jadi nggak cocok, marah. Nah, dasar itulah sebenarnya kenapa manusia itu senantiasa jarang tahu bahwa sebenarnya yang di depan kita itu ujian ya, harus kita hadapi dengan tenang, kita hadapi dengan sabar. Nah, kemarahan yang disimpan terus-menerus dari pasangannya khususnya ya, atau dengan orang tua, itulah yang bisa menyebabkan stroke. Jadi kalau stroke itu di bawah 45, biasanya rata-rata ini bermasalah dengan orang tuanya. Kalau stroke itu di atas 45, rata-rata ya biasanya itu dengan pasangannya. Dan biasanya kalau sudah stroke itu tetap ada dua nanti. Kalau momennya dulu pada waktu muda ya jengkel sama orang tuanya, tapi masih nggak terlalu kuat ya. Nah itu bisa aja nggak terkena stroke. Tapi pada waktu di atas 45 dia terkena stroke. Tapi kalau dirunut ke stroke itu memang dari suaminya jengkelin atau dari istrinya jengkelin sehingga dia menyimpan, dia stroke. Tapi stroke ini kalau dia pernah marah sama orang tuanya yang dia simpan, stroke ini lucu, stroke-nya susah disembuhkan. Jadi stroke yang ringan dari pasangan itu masih bisa sembuh. Stroke kemudian baru berapa bulan enakan, nah itu biasanya dari pasangan atau dari temennya. Nah dari temennya itu malah cepat sekali ya. Jadi jengkel, ada masalah, jengkel, dia kena stroke sama temennya, insya Allah masih bisa sembuh, insya Allah. Kalau dengan orang tua itu akumulasi yang misal kejadian dari kecil? Kejadian dari dia mulai akhir balik biasanya. Nah ini seperti ibu ini kan usianya sudah 77 tahun. Kalau momennya dulu, sekarang itu kan 18 bulan ya tadi ya. Kemudian ditambah 14 tahun, umpamanya stroke-nya jadi sekitar umurnya ya 63 lah ya. Nah ini biasanya kemungkinannya dengan pasangan. Ya, jadi beliau jengkel, emosi, marah, tapi nggak bisa dikeluarkan karena pasangannya lebih galak bisa. Iya, karena kalau galak itu kan umumnya misal suaminya galak, mau marah nggak jadi, kan pendem. Pertama kali berani kan, nikahan pertama kan berani nih istri. Gak taunya suaminya mendem dulu, tenang, lama-lama ganti dimarahin. Lah kan istrinya takut. Apalagi mohon maaf istrinya udah nggak bekerja, kan gitu ya. Di rumah saja, ya. Yang ngasih rezeki itu suaminya lah, dia itu mau pisah pasti takut. Akhirnya takut diem. Nah ini kalau dia istri itu punya emosi yang cukup lumayan kuat, ini kans untuk stroke itu ada. Kans untuk stroke itu ada. Baiknya seperti apa Ustadz? Baiknya itu ya dirembuk, dimusyawarahkan. Jadi antara suami istri itu harus musyawarah. Jadi emosi itu harus dikeluarkan, tapi bukan berarti dikeluarkan jadi ikutan marah. Enggak. Tapi didiskusikan, selesaikan masalahnya. Iya. Itu akan menghindari penyakit-penyakit. Itu akan menghindari segala penyakit. Jadi diskusikan. Kalau pasangannya paham. Ini kan analisa ya, analisa dari penelitian saya. Saya teliti sebenarnya orang-orang stroke, orang jantung itu saya teliti. Sebenarnya itu yang menjadikan doa nanti. Nah kalau ibu itu bisa, ini kan nggak bisa doa nih. Tapi tadi sempat ada sering keluar darah dari mulutnya. Keluar darah itu kemungkinan tetap ada dua. Yang satu itu varises lambung. Varises lambung itu pembuluh darah di daerah lambung itu membesar kemudian pecah. Itu secara normal, ya berarti beliau menyimpan kemarahan kalau diberi nasihat. Nah khusus, jadi kalau diberi masukan malah marah. Ada memang orang yang seperti itu, ada ya. Diberi masukan malah marah. Nah, diberi masukan marah itu kalau marahnya itu diem, dia varises lambung jadinya. Nanti itu bisa muntah darah, varises lambung. Kemungkinan pertama itu kalau itu. Nah, yang kedua adalah, ini kedua. Karena stroke-nya sudah lama, bisa aja anak-anaknya atau ibu itu dulu atau anak-anaknya ya yang masih sehat ini mencari pengobatan alternatif. Nah, dicarilah pengobatan, sana ada bisa, semua orang itu kayaknya bisa, pinter semua kan. Nah, akhirnya makhluk yang ada di lambung ini kan menumpuk ini. Ini si A, si B, si C, ini gerombolan jin, gerombolan ilmu si A, si B, si C itu numpuk
datanglah makhluk-makhluk terakhir ini. Makhluk terakhir ini namanya pengisruh geng motor namanya, itu kan ngisruh itu. Nah, semuanya diosak-asik itu. Akhirnya seperti itu, jadi keluar darah. Sebenarnya untuk anak-anaknya ini hanya mendoakan, ya Allah, jika stroke ibuku, ini tolong didengarkan ya Mbak ya, jika stroke ibuku disebabkan karena kejengkelan, kemarahan ibuku kepada ayahku yang disimpan bertahun-tahun. Ya Allah, jika itu dosa di hadapanmu, aku mohon ampuni dosa ibuku. Jadi si anak nih ceritanya, ampuni dosa ibuku. Nah, doa ini diulang lagi, jangan sekali atau tiga, enggak, ulang lagi. Ya Allah, jika stroke ibuku disebabkan karena ibuku sering menyimpan jengkel, emosi, marah kepada ayahku. Diberi nasihat, beliau diam tapi tidak menerima, melawan. Jika itu dosa di hadapanmu, ya Allah, ampuni dosa ibuku. Ulang terus. Nah, untuk mengeluarkan jin yang ada di, kalau itu jin ya, yang bikin muntah darah, kalau ya, ini alternatif kedua. Ya Allah, aku mohon jika kami pernah melakukan perbuatan musyrik sehingga memasukkan air yang dimantrai, kami mohon ampuni dosa musyrik kami ya Allah. Mohon kalau kita, siapa yang ngasih air minum, minta. Pokoknya kalau sudah mulai main-main dengan air putih, air minum itu sudah, itu pasti ada makhluk yang masuk. Nah, kemudian mohon ampun, kemudian mohon ya Allah, aku mohon akan kau keluarkan makhluk dari kemusyrikan yang kami perbuat dari tubuh ibuku. Amin. Ulangi lagi doa itu. Nah, insya Allah nanti makhluk ini akan keluar. Nah, mudah-mudahan muntah darahnya nggak ada.